Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Nur Hasan, MKes beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Negeri Surabaya, serta para sivitas akademika sekalian. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru yang berhasil lulus dari seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Surabaya. Keberhasilan ini patut kalian syukuri dengan menjaga tekad dan semangat untuk terus belajar. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Negeri Surabaya, masa perkuliahan ini berbeda dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Masa perkuliahan adalah masa transisi bagi adik-adik untuk menjadi dewasa. Mahasiswa tidak hanya memiliki tugas belajar, tetapi juga harus mengatur waktu dengan baik, beradaptasi dengan berbagai tantangan di dunia perkuliahan, dan berorganisasi. Saat ini tantangan yang dihadapi sebagai mahasiswa tentu bertambah akibat pandemi COVID. Adik-adik lulus di era pandemi COVID dan pendidikan dilaksanakan secara daring. Dan di tahun pertama juga tetap daring dan kombinasi dengan luring. Jadi aktivitas memaksa perkuliahan, sosialisasi, pengenalan kampus juga secara daring atau online. Dan ini tidak boleh mengurangi semangat untuk terus berjuang, mencari solusi terbaik, dan mulai mengenal teman-teman satu angkatannya. Penerapan pembelajaran secara daring diatur guna menekan laju penularan COVID, dan juga kita ingin memutus mata rantai COVID. Dengan penerapan sistem daring ini, diharapkan protokol kesehatan terus dijaga, juga mengurangi penularan COVID, dan ini akan menjadi contoh bagi teman-teman, keluarga, dan lingkungan sekitar guna menghindari kerumunan. Tentu salah satu protokol yang wajib digunakan adalah masker, sehingga tentu adik-adik mahasiswa menjadi percontohan bagi masyarakat di sekeliling adik-adik mahasiswa. Kita terus melakukan fokus dalam penanganan COVID, baik di hulu dan di hilir. Di hulu merupakan pendekatan non-medis, yaitu menerapkan pengetatan mobilitas dan peningkatan testing, tracing, dan percepatan vaksinasi. Di sisi program percepatan vaksinasi, realisasi yang sudah disuntikan lebih dari 85 juta dosis dan 29,5 juta orang telah menerima dosis kedua. Dan Indonesia masuk menjadi 10 negara dengan vaksinasi dosis pertama yang tertinggi. Vaksinasi terus diakselerasi agar pandemi dan pencegahan penularan terjadi di hulu. Vaksinasi diyakini akan mengurangi akibat daripada mereka yang terkena, tidak separah yang belum divaksinasi, dan juga bisa memproteksi daripada angka kematian. Sementara itu, kebijakan pengendalian di hulu diimbangi dengan berbagai upaya di hilir, yaitu penyediaan isolasi terpusat, penyiapan ketersediaan oksigen, dan juga ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat untuk isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. Para sivitas akademik yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID bukan hanya masalah kesehatan, namun juga memberi tantangan pada sisi sosial dan ekonomi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kita perlu bersyukur Indonesia keluar dari resesi dengan pertumbuhan di kuartal kedua di bulan April, Mei, dan Juni sebesar 7,07 yang didorong oleh perbaikan berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan capaian ini adalah pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2004 yang lalu. Berbagai risiko di bidang sosial ekonomi terjadi akibat adanya pandemik mulai diatasi. Angka kemiskinan sudah mulai bisa diturunkan dari 27,55 juta di bulan September 2020 menjadi 27,54 juta penduduk di Maret 2021. Angka pengangguran juga dapat diturunkan dari 9,77 juta orang menjadi 8,75 juta orang di bulan Februari 2021, dan pemerintah terus memperhatikan dan melanjutkan perbaikan
sehingga kesejahteraan masyarakat akan kembali meningkat. Meskipun pandemi belum berakhir, kita harus optimis bahwa pandemi bisa kita lalui. Dengan upaya kita dalam pengendalian pandemi, kita berharap pandemi ini dapat segera beralih menjadi endemi seiring dengan meningkatnya pengetahuan kita mengenai karakteristik virus COVID-19. Hikmah lain adalah kita melihat bahwa Global Transformation Officer ini dipimpin oleh pandemi COVID karena ini adalah digitalisasi menjadi hal yang diperlukan dan kita perlu beradaptasi lebih cepat dalam situasi yang tidak biasa. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi yang semakin umum dan semakin digunakan sehari-hari dan membuat masyarakat tidak khawatir dan tidak takut dengan perkembangan teknologi. Hal ini memberikan peluang untuk melakukan transformasi digital lebih cepat, antara lain pengembangan industri 4.0. Di era baru ini kita harus menguasai beberapa hal yang terkait dengan teknologi, apapun jurusannya, apapun fakultasnya, namun yang terkait dengan digitalisasi sebagai infrastruktur, nah ini yang harus dikuasai oleh adik-adik mahasiswa. Antara lain data analisa, kemudian AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, kemudian juga coding, software, application developers, big data specialist, dan berbagai pekerjaan yang ditentukan dan bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi talent dan skill di bidang berbagai disiplin ilmu yang memiliki literasi digital, dan ini diproyeksikan Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan atau sekitar 600.000 talenta digital setiap tahun. Pemerintah terus memberikan pelatihan kepada 600.000 orang calon digital talenta setiap tahunnya, dan diharapkan generasi muda seperti adik-adik ini juga dapat mempelajari skill-skill digital yang diperlukan, sehingga Indonesia dapat mengandalkan adik-adik untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tahun 2045. Saat Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera, dan saat Indonesia memimpin sebagai negara dengan PDB terbesar nomor 5 di dunia. Inilah harapan pemerintah sekarang, harapan agar adik-adik bisa memimpin dan melanjutkan estafeta pembangunan dan dengan cara digitalisasi. Kemudian tentu kita mendorong agar adik-adik bisa belajar dalam beberapa tahun mendatang melalui Kawah Chandra di Muka UNES Surabaya ini. Sebagai penutup, saya berpesan kepada adik-adik untuk memanfaatkan kesempatan kuliah untuk membentuk diri menjadi lebih baik, meraih pengalaman sosial, pengetahuan akademik, leadership, jaringan untuk berkarir ke depan, dan jangan lupa bagi yang belum mempunyai pasangan untuk segera mencari pasangan di universitas ini. Jadikan tugas kuliah menjadi tantangan, selain belajar juga bertanggung jawab untuk menjadi pribadi yang berkarakter dan dewasa sebagaimana moto Universitas Negeri Surabaya, Growing with Character. Selamat datang, selamat berjuang. Semoga sukses. Kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan dalam langkah adik-adik menimba ilmu, mencapai cita-cita, dan Ibu Pertiwi menanti Dharma Bakti adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KCTV